video pembelajaran untuk subtema gangguan dan kelainan serta upaya mengatasinya pada sistem gerak manusia, materi IPA kelas 8 semester ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik. Alhamdulillah. Baik, Ustazah, cek dulu ya, siapa yang hari ini tidak berhadir? Satu orang yang tidak hadir hari ini ya, sakit. Selanjutnya, marilah kita berdoa bersama. Ustazah minta tolong ke Nafika untuk memimpin doa. Silakan, Nak. Mari berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wal ifadata wal istifadata wal ihya'a sunnati Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ya Fatahu ya alim. Baik, Nak, sudah siap belajar untuk hari ini? Siap. Ustazah minta tolong, silakan bukunya disiapkan di atas meja dan alat tulisnya. Oke, kalau sudah, silakan disiapkan dulu semuanya yang masih ada di dalam sudah dikeluarkan semua, Nak, ya? Buku paketnya sudah? Oke, kalau sudah, silakan semuanya berdiri dulu. Oke, sama-sama, Nak, ya, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila biar paginya lebih semangat. Nanti kalau setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kita melakukan tepuk IPA. Oke ya, kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita tepuk IPA ya, Nak, ya. Dalam hitungan ketiga kita mulai. Ustazah mau yang semangat. Tepuk IPA. Integritas, peduli, amanah. Baik, terima kasih. Silakan duduk lagi, Nak. Oke, selanjutnya kita masuk ke upper seksi. Sebelum ke upper seksi, Ustazah mau tanya dulu untuk materi di pertemuan sebelumnya. Yang menggerakkan alat gerak manusia apa, Nak? Sehingga manusia bisa gerak-gerak nih, tangan Ustazah bisa goyang-goyang. Apa yang menggerakkannya? Ustazah, Iya. jawabannya adalah otot. Iya, jadi yang menggerakkan adalah otot. Nah, terus selanjutnya otot dibedakan menjadi Saja. ya, silakan, Nak. Menjadi 3 apa saja? Otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Betul sekali jawabannya. Ada otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Pertanyaan terakhir sebelum Ustazah masuk ke materi. Otot yang bekerjanya secara tidak sadar disebut otot. Saja. Ya, silakan. Siapa duluan? Nah, kalau jawaban anti apa, Nak? Otot jantung. Kalau anti, Nak? Otot jantung. Benar, jawabannya benar adanya. Nah, jadi, Nak, pada hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Tapi sebelum lanjut, Ustazah mau kalian lihat gambar berikut. Ada yang mau memberikan pendapat gambar apa ini? Silahkan. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Gambar apa ya ini ya?
Silakan. Itu gambar pertama, gambar jika kita duduknya terlalu bungkuk Ustazah. Jika kita duduknya terlalu bungkuk ya nak ya. Juga kelainan pada otot Ustazah. Kelainan pada Tulang. tulang. Oke. Jawaban lain dari temannya, silakan untuk gambar pertama. Ya, si Aini ya, Mas Aini, silakan apa nak? Karena terlalu membungkuk. Iya, karena terlalu membungkuk gitu ya nak, menurut Aini karena terlalu membungkuk. Oke, berikutnya ada lagi yang mau menyampaikan pendapat untuk gambar pertama? Ya, Tulangnya bengkok Ustazah. otot tulangnya, Bengkok. otot tulang gitu ya nak ya? Oke, tulangnya bengkok gitu ya. Oke, ini untuk gambar pertama. Ustazah rasa cukup untuk gambar pertama ya. Sekarang kita akan bahas gambar kedua nih. Tadi gambar pertama sudah nak ya. Gambar kedua ada yang mau menyampaikan pendapat? Kira-kira mengenai apa gambar kedua? Gambar kedua silakan. Ada yang mau menyampaikan? Iya, silakan nak. Gambar kedua itu adalah orang yang berdiri secara bungkuk. Itu adalah kelainan pada tulang atau disebut juga dengan kifosis. Kifosis dapat disebabkan karena penyakit misalnya TBC dan riketsia atau kebiasaan duduk yang salah. Masya Allah, luar biasa. Jadi Anissa itu sudah membahas materi yang akan Ustazah bahas hari ini. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Anissa. Materi kita hari ini itu mengenai kelainan pada otot dan tulang atau kelainan pada sistem gerak manusia. Jadi ada nih cara duduk yang salah, kemudian cara berdiri yang salah. Nah, selanjutnya apa sih manfaat kita mempelajari materi ini? Manfaat yang pertama agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian merasa takjub tidak dengan kebesaran Allah ketika mempelajari materi ini? Kenapa? Karena kita tuh adalah ciptaan Beliau yang paling sempurna. Ciptaan Allah yang paling sempurna. Nah, bayangkan bagaimana kalau Allah itu menciptakan kita dari kayu gitu. Kita hanya bisa lurus saja, tidak bisa belok-belok. Bagaimana? Nah, jadi di sini ketika belajar ini, Ustazah berharap ya, kita lebih cinta kepada Allah. Ternyata begitu maha besar Allah yang telah menciptakan kita dengan segala kesempurnaan kita. Kemudian manfaat yang kedua, ini yang paling penting juga untuk kalian terutama, kita dapat menjaga kesehatan otot, tulang, dan sendi, serta dapat mencegah dari cara duduk yang salah, cara jalan yang salah. Ustazah awalnya itu kebiasaan, benar. Awalnya kebiasaan, ternyata lama-lama jadi sesuatu yang kurang baik. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini, nah, jadi Ustazah berharap setelah mempelajari materi ini, kalian akan memahami dua hal. Jadi nanti melalui pengamatan gambar dan video, kalian mampu menjelaskan gangguan pada sistem gerak manusia dengan benar. Ada tadi yang tulangnya bengkok-bengkok, ada yang pundaknya membungkuk. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan gambar dan kajian literasi, peserta didik dapat mendeskripsikan upaya menjaga kesehatan sistem gerak dengan benar. Ini selanjutnya kalian akan mengolah data. Apa-apa saja sih kelainan pada manusia tadi, sistem gerak manusia tadi, apa penyebabnya dan bagaimana cara pencegahannya. Terakhir, kalian akan menyampaikan kesimpulan melalui presentasi kelas. Jadi nanti ketika membagi kelompok ya nak ya, ada yang presentasi, ada yang mengerjakan, dan itu nanti Ustazah menilainya. Selanjutnya, sudah tadi ya mengerjakan soal pretest. Nah, hasilnya itu sebagai tolak ukur Ustazah. Apakah kalian memahami materi atau belum dan bagian mana yang belum? Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Menurut kalian, kenapa kaki ini patah tulang? Nah, berikutnya silahkan kalian buat kelompok. Ustazah persilahkan terdiri dari 4 kelompok, masing-masing terdiri dari 5 atau 4 orang. Silakan nak.
job diselesaikan dalam waktu singkat. Nah, selanjutnya saya akan membagikan LKPD. Saja untuk apa LKPD ini? Nah, LKPD ini akan memandu kalian untuk mengerjakan atau menjawab kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi nanti di sini kalian akan menyebutkan apa-apa saja kelainan pada tulang manusia. Kelainan pada sistem gerak manusia itu apa saja. Di sini ada langkah kerjanya nak ya, membuat peta konsep. Kan gini, apa saja? Oh, yang pertama misalnya kifosis, lordosis. Jadi dia itu dibuat pemetaan gitu nah, kelainan pada tulang apa saja. Kemudian berikutnya ini variasi kalian. Jadi di dalam kertas ini nanti silahkan kalian bervariasi sesuai dengan kelompoknya. Ini kan kosong nih kertas ini. Silahkan kalian buat sekreatif mungkin di sini. Apa yang diisi tadi? Kelainan pada tulang. Kemudian apa lagi? Upayanya. Upaya untuk pencegahannya. Nah, yang Ustazah nilai pertama kelengkapannya. Apakah peta konsep kalian itu lengkap di dalamnya? Terdiri dari misalnya ada tadi ini kelainan pada tulangnya, kemudian upaya pencegahannya, kemudian yang kedua cara menuliskannya. Apakah berurut atau misalnya upayanya dulu? Nah, jadi itu nanti akan Ustazah nilai ya di dalam lembar kegiatan kalian. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Itu soalnya cuma satu. Betul, soalnya hanya satu aja nak. Jadi cuma buat gitu doang. Betul, soalnya hanya membuat peta konsep saja. Nah, dari mana nanti kalian mengisinya? Dari literasi buku, dan setelah ini kita akan menonton tayangan video pembelajaran. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, insya Allah tidak ada ya. Oke. Rikesia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Rikesia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Penyembuhan dan pencegahan dari penyakit ini adalah dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makan. Vitamin D dapat diperoleh dari makanan, suplemen, dan berjemur di panas matahari pagi. Osteoporosis disebabkan kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon sehingga osteoblas sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun jadi berkurang. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Artritis adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Sendi yang terkena artritis tidak dapat digerakkan. Rematik adalah salah satu bentuk artritis. Beberapa hal yang menyebabkan penyakit artritis ini adalah metabolisme asam urat yang terganggu sehingga asam urat tertimbun pada Sambil nonton video, sambil dikerjakan tugasnya ya nak. Kerjakan tugasnya, kemudian nanti persiapan. Siapa yang akan maju untuk presentasi? Ini aja 1, 2, 3. Nanti siapa yang presentasi? Siapa? Misalnya Aini dan apa? Siapa yang maju nanti nak? Tentukan sekarang ya, ini ya. Dan silakan kerjakan. Yuk. Ya. Waktunya sudah habis. Sekarang tadi sudah bekerja di kelompok, kemudian sudah berdiskusi di kelompok. Sekarang saatnya menyampaikan hasilnya ke depan. Dimulai dari kelompok pertama. Ustazah persilahkan untuk kelompok Riket
menyebabkan sakit terutama pada jari-jari tangan maupun kaki. Penumpukan kapur di antara dua tulang mengakibatkan sendi sulit digerakkan dan kaku. Upaya untuk mengurangi terjadinya artritis yaitu dalam mengkonsumsi makanan yang seimbang. Penyakit yang kedua yang akan kami bahas adalah fraktura atau patah tulang. Tulang memiliki struktur kuat dan lentur. Namun demikian, tulang juga dapat patah. Salah satu penyebab terjadinya patah tulang adalah karena tulang mengalami benturan yang keras, misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Ada beberapa jenis fraktura. Secara umum dapat dikelompokkan menjadi fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Jika tulang yang patah tidak sampai menembus kulit, disebut dengan fraktura tertutup. Sedangkan fraktura terbuka terjadi jika tulang yang patah keluar menembus kulit. Fraktura juga dapat dibedakan berdasarkan kondisi tulang yang patah, yaitu miring, kominuta, terpecah-pecah menjadi bagian kecil, dan spiral. Jadi ada juga yang namanya fraktura sederhana, yaitu apabila tulang yang retak tidak sampai melukai otot. Ada juga graftik retak tak lengkap, yaitu apabila tulang hanya retak dan sebagian tidak sampai membesar. Oke, sekian dari kami kelompok riset dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam makanan. 3. Memerhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung vitamin D. Makanan yang mengandung vitamin D diantaranya telur, produk olahan dari kedelai, minyak ikan, ikan berlemak, hati sapi, dan udang. Dan yang keempat, memerhatikan aktivitas fisik yang cukup dan memperlambat proses kerapuhan tulang pada tubuh. Dan yang terakhir, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan cara duduk yang benar, yaitu tulang belakang harus dalam posisi tegak, tidak membungkuk. Saat tidur, sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok terakhir yang maju hari ini. Ya, terima kasih Nana. Silahkan kembali ke tempatnya. Nah, apa nih kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, kelainan atau penyakit pada sistem gerak manusia. Ada apa saja tadi? Yang sudah tadi dibaca, Nak? Ada arkesia, Ada arkesia, kemudian artritis, kemudian osteoporosis. Habis itu, Nak? fraktura, Iya, fraktura, kemudian kifosis, kifosis, lordosis, dan skoliosis. Memakan makanan yang bergizi dan seimbang. Berarti harus banyak apa nih supaya tulangnya kuat? Sayur, banyak sayur, banyak susu, banyak kacang-kacangan membuat. Semua makanan yang kaya akan kalsium. Kemudian apa lagi? Berjemur di bawah sinar matahari. Boleh nggak kalau siang hari? Beda ya. Jadi harus kapan waktunya? Pagi hari. Lanjut, apalagi supaya menjaga kesehatan sistem geraknya? Memperhatikan aktivitas fisiknya. Contohnya duduknya jangan miring-miring. Kemudian duduknya jangan suka posisinya yang apa yang penting PW Ustazah. Nah, mulai hari ini kita perbaiki semuanya. Supaya apa? Supaya tulangnya tetap sehat. Terakhir, apa yang perlu dilakukan? Dengan cara cukup istirahat. Nah, jadi istirahat yang cukup juga akan mempengaruhi kesehatan dari sistem gerak manusia. Ada pertanyaan dulu sampai sini, udah paham nggak ya? Oke, itu adalah kegiatan kita untuk hari ini. Dan Ustazah beri aplaus untuk semua kelompok hari ini. Kita beri aplaus dulu untuk kalian, luar biasa. Saya sudah menampilkan yang terbaik dari setiap kelompoknya. Nah, selanjutnya Ustazah, kita kerjakan lagi soal yang tadi sama. Nah, nanti kita akan cek apakah nilainya lebih bagus. Silakan langsung dijawab ya, Nak. Nah, ini tadi sudah belajar. Ustazah yakin sudah tahu nih apa jawabannya. Ustazah beri waktu 5 menit lagi. Silakan, Nak, dikerjakan. Rizky akan membacakan hasil refleksi belajar hari ini. Silakan, Rizky. Belajar tentang kelainan pada
Oke, terima kasih Rizky. Silakan duduk nak. Baik nak, demikian tadi untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian pelajari materi mengenai sistem gerak pada hewan. Ini marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.